Merdeka. Ter. Merdeka. Mistasium, Mr. Sidik dan Miss Suripto. How are you today? Apa kabarnya? Assalamualaikum, Ustaz. Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Pembelajaran bahasa Inggris malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, saya izin share screen ya, teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat setelah kita berbasmalah? Ya, kita lihat materi kita hari ini adalah tentang apa? Yaitu tentang ini dia. Sebelumnya saya ingin informasikan dulu, saya ingin menginformasikan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang update-nya yaitu pertama, thank you for the comments. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengomentari. Oh, mengomentari di mana ini, Mister? Di YouTube. Iya, teman-teman sudah mengomentari dan itu jadi catatan saya. Siapa saja? Miss Miska Nur Syahada, Miss Herni, Miss Ani, Mr. Rohili, Miss Ika Kartika, Miss Liana, Mr. Endin, Miss Dede, dan Miss Manisa, juga Mr. Mahfud Udon. Ya, mereka sudah mengomentari dari video-video tentang belajar bahasa Inggris yang sudah saya share ke teman-teman. Di mana channelnya, Mister? Di nama channelnya Toleransi Perdamaian. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman pastikan untuk mengulang pembelajaran ya, diklik pembelajarannya lalu dipahami lagi materinya sehingga masuk ke memori jangka panjang kita. Kita paham ya, kita sudah usia ya. Makanya kita harus sering-sering dilatih lagi, latih lagi, melihat lagi, melihat lagi. Oke, pertama itu kita lanjut ya, sudah basmalah. Yang kita akan lihat materi hari ini adalah tentang unit 2 dari modul 5 unit 2 ini tentang narrating a story. Di situ terlihat di buku teman-teman ya. Sudahkah teman-teman print? Sudah dilihat ya tentang apa materinya? Yaitu tentang naratif, narrating a story. Dilihat dari apa namanya uh, tampilan pertama buku teman-teman itu ada reading folk story tentang Malin Kundang. Iya, teman-teman pasti udah paham ya cerita Malin Kundang seperti apa. Nah, intinya teman-teman di bab 5 unit 2 ini kita sedang membahas cerita, narrating a story. Gitu ya. Langsung saja kita lihat seperti apa. Nah, di dalam narrating story kita harus tahu dulu what is narration. What is narration? Nah, di situ ada kata pertamanya storytelling. Storytelling itu adalah cerita yang diceritakan. Yes. Atau menceritakan cerita. Sepertinya teman-teman ini udah hafal ya bagaimana menceritakan kisah uh, hidupnya, kisah dongeng kancil dan kelinci, atau mungkin buaya dan kancil, ataupun banyak cerita-cerita yang intinya adalah menghibur. Buat apa sih fungsinya? Ini dia, recalling an experience or event. Jadi mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah lewat. Example, misalnya contohnya childhood memories. Jadi tentang memori masa kecil ya, atau kenangan masa kecil. Frightening experience. Jadi pengalaman yang menakutkan. Memories of friend relative dan beginning or phobias or pet peeves. Yang intinya adalah menceritakan yang sudah lewat. Berbicara sesuatu yang sudah lewat, teman-teman, itu berbicara past tense atau past event. Apalagi itu Mister past event. Past event ini adalah tenses yang membicarakan masa lalu, teman-teman. Jadi
bahasa Inggris itu ada tenses-tenses ya, ada pola-pola. Nah, polanya ini kita tentang membahas masa lalu. Nah, dalam masa lalu atau kita sebut past tense ya, ini ada terbagi 4 teman-teman. Yang pertama simple past tense, kedua past continuous tense, ketiga past perfect tense, dan yang keempat past perfect continuous tense. Wah, ada banyak ya, Mister. Iya. Tapi awalnya kita yang paling dasar adalah simple past tense. Jadi pahami simple past tense, walhasil nanti yang lain-lainnya kita bisa mudah memahami. Gitu ya, teman-teman. Now, simple past tense itu apa, Mister? Yuk kita lihat seperti apa penjelasannya. Ini dia awalannya. Summary the verb tense rangkuman tenses ya. Ini apa namanya bahasanya gambaran di mana pada saat kita ingin mengata-ngatakan atau mempelajari satu buah tenses. Biasanya ada pola dulu atau ada ilustrasinya apa diagram atau gambar gitu ya. Nah, ini dia nih teman-teman, kita lihat ya. Simple present tense itu tentang present sekarang. Nah, kalau harus diilustrasikan dengan gambar ini tarik garis ya. Tengah-tengahnya now ya. Nah, kalau ini future masa depan, ini past masa lalu. Nah, now. Simple present tuh ngomongin now. Sekarang titiknya ada di sini di tengah. Lalu present continuous tense. Nah, awalnya dari yang lalu sampai sekarang masih berjalan sampai masa yang akan datang. Nah, ini namanya continuous, berlanjut. Lalu past continuous tense. Nah, sama present continuous tapi berlanjutnya di masa lalu, teman-teman. Sudah lewat. Nah, ibaratnya kemarin nih, maghrib kemarin, ini masih berjalan. Kita ngapain waktu itu? Nah, ini namanya past continuous tense. Nah, kalau sekarang kita ingin membahas simple past tense. Nah, ini dia gambarannya. Kalau di buku teman-teman seperti ini. Harusnya ada silang di sini nih. Sit di belakang ini. Nah, ini tanda bahwasanya kita ngomongin past gitu ya, simple past di sini nih. Yes, seperti apa contohnya ini nih. Assalamualaikum Ustaz Merdeka. Merdeka, Miss Aryani, Mohon semangat maaf dulu. terlambat Ustaz. It's okay, Rapopo. Di sini ada Budi studies every day. Simple present ya. Budi studies. Nah, ada studies nih kata kuncinya. Kalau ini continuous, Budi is studying. Nah, kata kunci continuous itu ada ing, teman-teman. Ada to be is. Lalu past continuous, Budi was. Nah, pakai was dia. Studying ya, when I came. Kalau past tense, Budi studied. Nah, ini kata kunci it-nya ini nih. Dia menunjukkan bahwasanya sudah lewat pakai studied ed. Kita langsung jelaskan detail aja. Ah, ini dia. Pengertiannya simple past tense itu apa sih? Nanti ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada bertanya. Kita lihat ya, teman-teman. Ini dia. Pengertian dan rumus contoh simple past tense. What is simple past tense kalau ditanya sama bule ya di apa namanya? Di Bali atau di jalan. Hey, Miss Aryani, what is simple past tense? Kalau bule nanya seperti itu gampang. I know simple past tense. Ya, the simple past tense, boleh Miss Haryani dibaca yuk. The simple past tense Mm-mm. is a say to talk about a complete action in time before now. Very good. Mantap. Jadi simple past tense is used to talk about. Jadi simple past tense itu digunakan, is used to talk, untuk ngobrolin, membicarakan tentang about a complete action. Jadi action yang complete, yang sudah selesai. Tindakan yang sudah selesai in a time before now. Di waktu sebelum sekarang. Berarti udah lewat ya. Bagaimana Mister kalau semenit yang lalu? Yaitu past tense. Sedetik yang lalu? Yaitu past tense. Sebelum teman-teman masuk mari, itu namanya past tense. Ya. Mungkin teman-teman lagi makan tadi ya, 1 jam sebelumnya, itu past tense. Udah lewat maksudnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Simple past tense juga artinya, boleh dibantu yuk Miss Yanti, apa ini? Miss Yanti? Yes. Miss Murtila?
Mr. Suripto? Yes. Belum lancar Ustaz bahasanya. Oke, rapopo, it's okay. Miss Haryani boleh. Jadi simple past tense tuh apa penjelasan lainnya dari yang tadi, bedanya apa? Yuk. Oke. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya ini modulnya di halaman berapa ya Oke, Ustadz? good. Jadi gini teman-teman. Ini modulnya modul 5. Unitnya unit 2. Judulnya naratif story. Gitu ya. Naratif Oke, story. Nah, ngomongin naratif story, teman-teman, tadi saya udah sedikit singgung-singgung ya, ngomongin masa lalu. Jadi, ngomongin naratif story adalah ngomongin storytelling, menceritakan cerita, berbicara cerita berarti kan sudah lewat ya, sesuatu yang sudah lewat diceritakan. Nah, apa ya, diulang kembali. Apa yang diceritakan? Ya, cerita masa kecil, cerita tentang kebahagiaan, cerita tentang ketakutan, cerita tentang apapun itu. Nah, berbicara storytelling berarti bicara tenses yang sudah lewat, gitu ya. Makanya past tense maksudnya ketemu. Di dalam past tense ada beberapa tenses, ada past perfect tense. Nah, sekarang kita fokusnya ke simple past tense dulu, gitu ya. Yang dasar sekali, sehingga nanti kita bisa memahami tenses yang lain. Kalau kita udah tahu tentang simple past tense. Oke, jadi simple past tense, we use the simple past tense to express past action. Jadi menggunakan simple past tense itu untuk mengekspresikan tindakan masa lalu kita. A definite time, such as yesterday. Pakai kata keterangan waktu, teman-teman. Misalnya, yesterday, kemarin. Last week, minggu lalu. Ago, yang sudah lewat. Is given with the action. Dan diberikan dengan kata tindakannya. Gitu ya. Contoh misalnya, saya pakai baju pramuka ini teman-teman. Karena sore tadi saya mengawal santri yang sedang apa namanya acara di Usman dan sekarang masih berlangsung. Jadi ada acara Sahrul Lail gitu bahasanya. Sahirul Lail salah. Sahirul Lail itu acara malamnya uh, apa namanya ujiannya para santri yang ingin naik level kaitan dengan kepramukaan gitu. Makanya ntar setelah ini saya menuju ke sana lagi. Jadi yang sampai jam 12 malam ya, sehingga diuji lah mereka. Ya, tadi saya mau ngomong apa ya? Maksudnya dengan saya pakaian ini, had ya, I had meeting with my student this afternoon. I had itu maksudnya bentuk lampau, bentuk presentnya have jadi had. I had meeting atau I was in Usman this afternoon. Was itu bentuk lampaunya jadi is. Kalau present is lampaunya jadi was. I was in the Usman this afternoon. Now I'm in the room. Wah, gitu. Gitu ya. Jadi ada kata kerjanya yang harus dirubah karena dia bentuk past tense. Nah, lanjut. Oke. Ini dia pengertiannya teman-teman. Jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday. Nah, ini dia. Ini artinya ya, ago, this morning, dan ditempatkan pada akhir kalimat. Tadi ya, I was in Usman this afternoon with my students. Atau I went to Usman this afternoon atau this morning gitu ya. Jadi pagi tadi saya di Usman gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ada kata-kata this morning-nya. Oke. Nah, fungsinya apa teman-teman? Nah, di sini ada Mr. Muhammad Ahyar, Merdeka. Boleh Mr. Ahyar dibantu baca fungsi dari past tense itu apa aja? Oke, terlihat Mr. Ahyar. Oh, masih connecting audio rupanya. Mr. Haryani. Assalamualaikum Merdeka Ustaz. Merdeka. Mr. Maaf, Ahyar. telat Ustaz. Yes, Rapopo, semangat. Apakah terlihat tulisannya ini fungsi dari tulisan ini, Mr. Ahyar?
Lihat. Lihat Oke. Ustaz. Boleh dibacakan, Mister. Yuk, bantu baca. Jadi fungsi past tense apa aja, Mister Ahyar? Diklik dulu suaranya. Oh iya, baik Ustaz. Oke. Ulangi. Ya, Yang fungsi ini Ustaz. yes, boleh dibaca. Fungsi 1, mengekspresikan kejadian yang sudah terjadi. Contoh, I went to the bookstore Merdeka. last week. Merdeka, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2, memberitahu durasi di masa lampau. Yes. Contoh, I studied English for 5 years. Very good. 3, memberitahu kebiasaan di masa lampau. Contoh, Ya. I played the piano every day when I was a kid. Very good. Lanjut. Nomor 4. 4, memberikan fakta di masa lampau. Contoh, Columbus discovered Amerika in 14. apa? 1492. Yes. 1492. Thank you, Mr. Ahyar. Nice ya. Jadi mengekspresikan kejadian, memberitahu durasi, memberitahu kebiasaan masa lampau, dan memberikan fakta di masa lampau. Nah, ini ngomongin tenses past ya, past tense. Good, thank you. Now, selanjutnya tenses, berbicara tenses itu bicara kata kerja, teman-teman. Ada present tense, ada past tense. Nah, dalam past tense ada 2 yang perlu kita pahami, regular dan irregular. Regular itu yang beraturan. Kata kerjanya itu beraturan. Tapi kalau irregular itu tidak beraturan, teman-teman. Nah, ini kita ngomongin regular verbs. Jadi rule, sample, example, pronunciation, and practice. Misalnya play. Ditambahin id saja, teman-teman. Play it. Like, cried, stopped. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya regular verbs. Kata kerja yang ditambahin ed. Banyak. Dan regular ini lebih banyak daripada irregular verbs. Namun demikian, kalau bisa dua-duanya kita paham. Oh, ternyata ya itulah kata kerja dalam bahasa Inggris. Nanti kita berikan contohnya yang irregular seperti apa. Ini dia. Oh, kita beritahu polanya dulu. Nah, bentuk positif dari past tense, polanya adalah subjek. Subjek itu I, you, they, we, he, she, it. Lalu diikuti dengan kata kerja kedua, tadi verb 2. Gitu ya. Nah, untuk negatifnya Ayu Dewi Syed ditambahin did not verb 1. Gitu ya. Lalu bertanya did subjek Ayu Dewi Syed lalu verb 1. Seperti apa contohnya, Mister? Oke. Ini dia ya. Perlu kita pahami seperti apa pola-polanya ya. Contoh kalimat simple past tense. Nah, ini dia. Miss Haryani, boleh dibaca contohnya seperti apa yang positif? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kalimat simple past tense. I meant her to year egg. I did not meet her to year egg. Okay. Did I meet her to year egg? Very good. When did one meet her? Yes, nice, thank you. Bentuk positif ya, berarti kalimat positif. I met her 2 years ago. Saya ketemu dia 2 tahun lalu. Nah, ada ago. Jadi meet kata kerjanya harusnya verb 1 meet karena dia lampau jadi me-nya jadi cukup sekali met bacanya. Nah, ini namanya irregular verbs. Kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang regular tambahin id tadi kan. Nah, yang negatifnya I did not meet. Nah, ini bentuk meet-nya berubah kembali ke pertama. Her 2 years ago. Karena bentuk negatif did not. Saya tidak ketemu teman saya 2 tahun yang lalu. Did not meet. Nah, meet-nya berubah ke kata kerja pertama. Lalu bertanya, did I meet? Karena dia bertanya, did-nya pindahin ke depan, teman-teman. Did I meet her 2 years ago? Apakah saya ketemu dia 2 tahun lalu? Lalu, when did I meet her? Kapan saya ketemu mereka? Atau kapan saya ketemu dia? Kan gitu ya. Nah, ini when did I meet her? Gitu. Well, ini contohnya. Langsung kita lihat lagi. Nah, ini dia bentuk irregular verbs, teman-teman. Kata kerja yang tidak beraturan. Ini yang
menurut orang pembelajar bahasa Inggris itu agak sulit. Kenapa? Karena kata kerjanya tidak sama dengan kata kerja pertama. Nah, ini seperti apa? Past tense irregular verbs ya. Verbnya kata kerja pertamanya build. Pakai did. Yes. Semangat selalu yang baru datang. Ya, build kata pertamanya ya. Lalu kata past tense-nya build, D-nya jadi T, teman-teman. Misalnya, the boy built a sandcastle. Anak laki-laki membangun sandcastle atau istana pasir. Sand itu pasir ya, castle istana. Jadi the boy built a sandcastle. Menarik ini. Jadi dia membangun istana pasir. Kalaupun harus ditambahkan kata yesterday, oh itu loh baik, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, gitu ya. Nah ini menarik. Jadi build-nya ini bentuk kata kerja kedua, build. Gitu ya. Lanjut teman-teman. Nah, simple past. The simple past tense is used to talk about action that happened in the specific time in the past. Jadi simple past tense ini digunakan untuk action yang terjadi di masa lalu. Tapi spesifik. Misalnya gimana nih? Ini ada present, ini ada past. Kejadiannya kapan? Nah, ini dia di sini. Misalnya sekarang 2023, nah ini 2020. Katakanlah ini tengahnya berarti 2000 mungkin 2021 atau 2022. Di sini kejadiannya. Nah, ini namanya simple past tense, teman-teman. Lanjut. Nah, what did you do today? Kalau untuk kalimat bertanya ya, what did you do today? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Misalnya, I washed my hands. I washed my hands. Saya cuci tangan. Nah, bentuk wash ini pakai id, teman-teman. Ini maksudnya bentuk regular verbs. Ya, kata kerja yang beraturan, teman-teman, regular. Tambahin id. I wash my hands this afternoon misalnya. I wash my hand today. I wash my hand yesterday, bisa seperti itu ya. Yes, ini contohnya teman-teman bentuk regular verbs. Mari kita latihan teman-teman. Coba. Ini ada past simple, choose the right and correct action. Kita lihat ya. Ada my dog titik-titik a large bone. Yang A eta, yang kedua itet, yang ketiga atau C itu at. Teman-teman kalau sudah baca mungkin akan lebih mudah memahami ini. Kira-kira apa ini? Bisa jawab number 1, my dog titik-titik apa nih? Large bone. Anjingku large bone. Tulang yang besar. Wes, kira-kira apa ini? Eta, itet atau eight? Kira-kira apa teman-teman? Apakah terlihat tulisan ini? Terlihat ya? Bergabung. Lihat, Ustaz. Yes. Ini jawaban. Ya, sebisa mungkin teman-teman pakai laptop ya, jadi nanti bisa lebih jelas tulisannya. Kalau pakai handphone, mata kita sudah harus melihat kecil-kecil tuh. Ini juga tambah kecil-kecil pakai handphone. Jadi kasihan matanya ya. Ya, mungkin kedepannya dipakai laptop aja. Mungkin punya anaknya dulu biarin enak. Nah, kalau saya harus kasih tahu, ini adalah my dog, anjingku makan tulang yang besar. Nah, gitu ya. Nah, makan ini bahasa Inggrisnya eat. Nah, tapi dia bentuk lampau ini. Ceritanya past simple. Berarti bentuk lampaunya eat at, teman-teman. Eat at, eat at, eat at gitu ya. Jadi eta ini bukan, eated bukan, karena it itu masuknya ke irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Makanya eat at. Coba dibantu kira-kira nomor 2 ini siapa bisa tahu jawab ini? Paul titik-titik to Scotland last holidays. Ini ada traveled, spent, ada go. Paul titik-titik to Scotland last holiday, liburan terakhir ke Scotland. Nah, Paul titik-titik ke Scotland. Kira-kira apa nih? Traveled berarti travel. Spend menghabiskan, go pergi. Kalau go kan bentuk present. Go bukan Bi.
Yes, kalau go betul, tapi ini bentuk present. Nah, kita ngomongin pas, jadi go-nya harus berubah. Jadi bentuk kata keduanya go apa? Nah, berarti kalau dia went, bisa jadi betul. Jadi Paul went to Scotland. Tapi when nggak ada, teman-teman. Adanya traveled sama spent. Kira-kira apa? Traveled bukan? Traveled, boleh ya. Jadi Paul travel to Scotland last holiday. Dia Paul traveling atau jalan-jalan ke Scotland liburan terakhirnya, gitu ya. Number 3, Mary some socks in the shopping center. Ada kata-kata shopping center nih. Pusat perbelanjaan. Socks itu kaos kaki. Beberapa kaos kaki di pusat perbelanjaan. Mary kira-kira open membuka. Both membeli, dance dansa, menari. Kira-kira yang mana, teman-teman? Both, very good ya. Jadi Mary bought some socks ya. Bought itu asal kata dari apa? Bui atau buy gitu ya. Bentuk lampaunya jadi bought. Good job. Number 4, Peter titik-titik a lot of friends at school. Nah, Peter titik-titik banyak teman di sekolahnya. Had, asked sama live. Live tinggal, ask bertanya, had memiliki. Yang mana nih, Cek? Had. Had, ya. Had ini dari mana kata-katanya, Mister? Dari have. Have itu bentuk pertama, bentuk keduanya had. Iya gitu ya, memiliki. Jadi kalaupun dia bentuk present, jadi Peter has a lot of friends. Peter memiliki banyak teman, gitu ya. Karena dia lampau jadi had. Lisa, number 5. Lisa titik-titik to Anna's house 2 weeks ago. Lisa titik-titik rumahnya Anna 2 minggu lalu. Apa? When. When, kenapa? Karena Lisa titik-titik tuh Anna's house ke rumahnya Anna. Berarti when ya. Kenapa when itu? Karena pergi gitu ya. Jadi Lisa pergi ke rumahnya Anna 2 pekan lalu. Nice. 6. Michael titik-titik the guitar at the correct concert yesterday. Rod menulis, played bermain, sang bernyanyi. Kira-kira apa? Played, ya, played bermain ya. Jadi Michael bermain gitar. Good. 7. Rick titik-titik the university when he was younger. Apa kira-kira? Studied. Ya, Rick studied at university. Very good. Lanjut. David phone what said his mom last night. Apa kira-kira? David his mom semalam. David titik-titik mamanya semalam. Said bicara, walk berjalan, phone menelpon. Phone, yes. David phone his mom last night. Jadi phone ya pakai id, ini regular. Connie titik-titik to the supermarket an hour ago. Connie supermarket. Berbicara supermarket berarti bicara belanja. Apa? Belanja, betul. Belanja. Bought ya, teman-teman. Connie bought to the supermarket an hour ago. Tapi kurang pas, teman-teman. Kalau Connie membeli ke supermarket, beli apa? Kira-kira goes betul pergi, tapi dia present. Nah, bentuk pastinya goes apa? When, very good ya. Jadi Connie went to supermarket an hour ago. Jadi Connie pergi ke supermarket sejam yang lalu. Lalu number 10, Sophia a beautiful form. Sophia titik beautiful. Rod ya, menulis beautiful form. Good. Number 11, Max titik-titik in Australia in 1995. Max live in Australia, tinggal di Australia. Very good. Nomor 12, Rob
very colorful picture with his new paints? Painted. Painted, very good. 3 kali tepuk tangan. Mantap, amazing. Yes, teman-teman. Nah, ini juga yang ada di buku kita ya. Statement, question, negatif. Kalau ini bentuk continuousnya teman-teman. Kalau tadi kan past tense. Jadi they were walking along the beach when their parents called them. Ada walking, pakai were. Questionnya, were they walking along the road when their parents called them? Jadi were-nya pindah ke depan teman-teman. Kalau yang negatif, no they weren't. Tidak. They were walking along the beach. Mereka jalan di pantai. Oke, teman-teman. Sepertinya that's it ya materi kita. Sebelum kita hamdalahkan, ada pertanyaan teman-teman? Ya, materi kita simple karena kita hanya mengayakkan ya dari unit 1 kemarin tentang sing a song. Any question so far? Ada pertanyaan? Ya, sebelum kita tutup, kita screenshot dulu teman-teman. Hitungan ketiga, lalu dikirim, setelah dikirim ke saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman. Thank you so much for coming. Pastikan kirim ke saya. Saya juga akan upload video ini. Nanti teman-teman bisa ngeliat di channel Toleransi Perdamaian ya. Sehingga jadi yang nggak masuk, yang belum masuk nanti dikirimin supaya dia tahu materi kita malam ini. Well, ada pertanyaan teman-teman? Any question? Ya, if there is no more question, gimana? Ya, teman-teman. Cukup. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya ya.